Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teni Rozingar Iranto dengan NIM 4221801007. Saya mahasiswa Teknik Robotika semester 6 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali aktuator pada proyek saya, yaitu diaplikasikan pada robot manipulator 6DOF. UAS ini adalah mata kuliah sistem kendali aktuator dengan dosen pengampu yaitu Pak Santo. Baiklah, sebelum melangkah ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, apa aktuator yang saya pakai pada proyek saya? Poin pertama, lalu menjelaskan tentang bagaimana spesifikasinya, apakah cocok untuk robot. Lalu pada poin kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari aktuator tersebut. Dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu penjelasan tentang sistem kendali yang telah saya buat untuk diaplikasikan pada aktuator tersebut. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada mechanical design dari robot kami. Sedikit saya jelaskan, ada 6DOF. Jadi menggunakan 7 motor stepper untuk robot di sini. Nah, ini dia poin pertama, yaitu aktuator apa yang kami gunakan. Kami menggunakan aktuator yaitu motor stepper. Sedikit motor stepper di sini terdapat 2 jenis motor stepper dengan spesifikasi yang berbeda. Di sebelah kiri ini ada NEMA 17HS4401. Di sebelah kanan saya ada, digambarkan sebelah kanan ini ada NEMA 17 motor stepper gearbox. Oke, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan penempatan motor stepper di sini. Pertama yaitu NEMA 17HS4401. Kita lihat pada mechanical design itu terdapat 4 motor stepper NEMA 17HS4401, yaitu pada bagian base, lalu pada bagian join 4 ada 2 motor stepper, lalu pada yang terakhir pada join 5 dan 6 di sini ada 1 motor stepper. Jadi berjumlah 4 motor stepper. Lalu berikutnya yang tadi sebelah kanan ada motor gearbox berjumlah 3 buah, yaitu terletak pada join 2 berisi 2 motor stepper yang menggerakkan link 3 ini. Lalu motor stepper gearbox, lalu pada join 3 di sini ada motor stepper gearbox juga, jadi total ada 3. Oke. Di sini saya jelaskan tentang spesifikasi NEMA 17HS4401 terlebih dahulu. Mempunyai step angle 1,8 derajat dengan phase resistance 30 ohm, rate voltage yaitu 12 volt. Jadi menggunakan daya 12 volt, rate current-nya 0,4 ampere, dan yang terpenting di sini adalah holding torque yang 40 Nm. Jadi menurut saya cocok untuk robot kami setelah dites pada robot. Oke. Motor di sini, motor stepper ini adalah bertipe bipolar ya. Apa yang dimaksud dengan motor stepper bipolar? Motor stepper bipolar di sini mempunyai output yaitu 4 wire. Ada pas A, A min, lalu pas B, B min. Di situ terdapat 4 output. Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan
yang tadi saya sebutkan ada litian A dan B harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Jadi motor stepper itu ada dua jenis. Berdasarkan rangkaiannya itu ada motor bipolar dan unipolar. Oke. Nah, selanjutnya sebelumnya saya jelaskan tentang step angle-nya itu 1,8 derajat. Maksudnya apa? 1,8 derajat itu untuk satu stepnya. Jadi untuk mencapai 360 derajat itu terdapat 200 step. Oke, jadi perhitungannya 1,8 derajat dikali 200 stepnya berjumlah 360. Selanjutnya ada NEMA 17H. Ini salah pada penamaannya. Ini motor gearbox ya, btw. Motor gearbox sama motornya tipe bipolar sama dengan yang sebelumnya. Step angle-nya ini adalah 0,35 derajat. Pas resistennya 30 ohm. Lalu rate voltage 12 volt, ada rate current yaitu 0,4 ampere dengan holding torque 121,2 Nm. Nah, dengan transmission ratio 5,18 banding 1. Motor stepper ini sebenarnya sama dengan stepper sebelumnya, cuman di sini terdapat gearbox. Jadi untuk menggerakkan motor stepper ini perhitungannya adalah motor stepper yang sebelumnya 1,8 derajat dibanding 5,18 karena di sini transmission ratio-nya 5,18 banding 1. Jadi 1,8 derajat dibagi 5,18 maka dapatlah step angle-nya yaitu 0,35 degree. Oke. 0,35 degree. Jadi untuk step-stepnya 0,35 degree. Untuk mencapai 360 derajat itu ada 1036 step ya, 1036 putaran. Oke. Sebelum masuk ke desain elektrikal, saya tadi lupa menjelaskan tentang motor stepper itu sendiri. Motor stepper itu sendiri adalah sebuah motor atau sebuah aktuator yang sistem kerjanya adalah mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis, atau inputannya itu adalah pulsa PWM dari si mikrokontrolernya tersebut. Di sini ada desain elektrikal ya. Kami menggunakan mikrokontroler Arduino Mega, lalu menggunakan stepper A4988 untuk driver motornya. Ini motor steppernya. Lalu di sini ada sebuah sensor encoder untuk pembacaan sudut aktual pada stepper. Meskipun gerakan pada motor stepper ini telah presisi, namun motor stepper di sini menggunakan sensor encoder berguna untuk pembacaan sudut aktual pada 0 derajatnya. Jadi agar motor stepper mengetahui sudut 0 derajatnya, maka dibuatlah motor sensor encoder. Sedikit saya jelaskan tentang pengendalinya ini, nanti kedepannya akan memakai PID dengan mentuning sudut 0 derajatnya. Untuk mencapai sudut 0 derajatnya maka stepper harus bergerak dengan set point 0 derajat. Nanti akan ada tuningannya, namun itu belum saya lakukan dikarenakan terhalang pandemi dan sensor encodernya tersebut masih dalam pemesanan. Ini ada bentuk wiringnya, dapat terlihat dengan daya 12 volt adapter. Oke, di sini ada program motor steppernya. Motor stepper di sini dilihat ada 2 pin ya, jadi pada dari driver motor ke microcontroller itu ada 2 pin menggunakan step pin dan deer pin. Oke. Di sini ada perhitungan tentang sudutnya.
Di sini pengaplikasiannya menggunakan motor gearbox yang tadi saya bilang dengan pergerakan dengan step angle 0,35 derajat ya tadi. Namun di sini 0,34 derajat agar lebih presisi. Jadi ini program Arduino-nya dengan dikontrol oleh, nah ini dia, menggunakan Rosarial dari Arduino. Jadi kita menggunakan Roscore di sini terlebih dahulu, lalu ada inputan sudut yang kita berikan. Ingin input ke sudut berapa nih motor steppernya, lalu nanti akan bergerak ke sudut misalnya ke 90 dari, jadi motor stepper bergerak itu seperti servo. Perhitungannya tidak incremental, jadi tidak bertambah. Dimulai dari sudut 0 bergerak ke 90 derajat. Oke, ketika motor stepper sudah mencapai sudut 90 derajat, lalu kita akan menggerakkan ke perhitungan 90 derajat lagi. Itu motor stepper tidak akan bergerak karena kita sudah sampai di posisi 90 derajat. Jadi motor stepper tidak bergerak kembali, dia tidak bertambah atau incremental istilahnya. Jadi motor stepper di sini bergerak persis seperti servo. Yang akan di-upgrade ke depannya adalah untuk memasukkan kontrol PID di dalamnya agar si motor stepper tersebut tahu titik home-nya. Jadi agar tiap join pada robot tersebut, pada robot manipulator tidak bertabrakan. Jadi kedepannya akan digunakan kontrol PID. Mohon maaf saya tidak dapat memvideokan motor steppernya bergerak secara real ya, karena kondisi pandemi, robot sedang berada di dalam bengkel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.